Dag allemaal, halo semuanya. Selamat datang di kanal YouTube Office Universitas Indonesia. Kali ini saya dan rekan-rekan pengajar dari program studi Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia secara khusus membuat seri video belajar tata bahasa Belanda untuk Anda. Pastikan Anda menonton seri video ini secara kronologis dari episode pertama, kedua, dan seterusnya hingga episode terakhir, agar Anda dapat belajar secara bertahap dan mampu memahami tata bahasa Belanda dengan lebih baik. Di episode perdana ini, kita akan belajar mengenai kalimat dalam bahasa Belanda atau zinnen in het Nederlands dan ejaan dalam bahasa Belanda atau the spelling van het Nederlands. Yuk kita mulai belajar. Modal dasar untuk membuat sebuah kalimat di dalam bahasa Belanda adalah subjek dan PV atau persoonsvorm. Seperti contoh berikut ini. Ik, jij, dan we adalah subjek. Kijk, kijkt, dan kijken adalah PV atau persoonsvorm yang bentuknya berubah sesuai dengan subjeknya. Ketiganya merupakan sebuah kalimat atau een zin. Jika Anda sudah pernah belajar bahasa Inggris, pasti familiar dengan perubahan verba sesuai subjeknya. Prinsip ini berlaku juga dalam kalimat berbahasa Belanda. Jadi, ketika membuat kalimat, pastikan subjek dan PV-nya sesuai ya, karena ini merupakan hal yang paling krusial dalam sebuah kalimat. Jika ada ketidaksesuaian bentuk PV dengan subjek, bisa terjadi kesalahan pemaknaan atau salah paham dalam komunikasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar juga mengenai jenis-jenis subjek lainnya di dalam bahasa Belanda dan juga mengenai perubahan PV. Ejaan juga merupakan unsur penting agar dapat berkomunikasi di dalam bahasa Belanda dengan baik dan benar. Kita mulai dengan pelafalan alfabet di dalam bahasa Belanda ya. Dari 26 huruf dalam alfabet, Anda hanya perlu memperhatikan huruf tertentu yang berbeda dengan pelafalan alfabet dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf-huruf yang digarisbawahi berikut ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X, Y, Z. Saya akan melafalkan kembali huruf-huruf yang digarisbawahi tadi. Anda bisa mencoba untuk mengikutinya ya. C. Seperti ketika kita mengucapkan ITC. G. Bunyikan seperti orang yang sedang mendengkur. I. Mengarah ke huruf E, seperti saat kita mengucapkan Indonesia. Y. Q. Seperti ku pada kata aku. U. Posisikan mulut seperti ingin mengucapkan U, tetapi bunyikan I dari dalam. U. V. Pastikan ujung gigi depan menyentuh bibir bagian bawah. X. A. Di dalam bahasa Belanda, huruf Y merupakan gabungan I dan J, sehingga menjadi A. Latihan terus ya, agar Anda semakin menguasainya. Ada dua jenis bunyi vokal dalam bahasa Belanda, yaitu korte vokal atau vokal pendek dan lange vokal atau vokal panjang. Berikut ini contoh bunyi vokal pendek. Vokal ini ditulis satu kali dan diapit oleh konsonan. Untuk menjaga bunyinya tetap pendek, pada PV, subjek jamak atau benda jamak, biasanya konsonan setelahnya ditulis ganda. Seperti pada kata pakken, zetten, zitten, stoppen, dan kussen. Selanjutnya adalah bunyi vokal panjang seperti contoh berikut. Slaap, spreek, loop, duur. Semua kata ini jelas merupakan vokal panjang karena ditulis ganda. Namun, bentuk vokal panjang tidak selalu seperti itu loh. Yuk simak contoh berikutnya.
slapen, spreken, lopen, duren. Kata-kata ini merupakan bentuk PV untuk subjek jamak dari kata yang ditampilkan sebelumnya. Cara membacanya tetap panjang meskipun vokalnya hanya ditulis satu kali. Salah satu cirinya adalah konsonan setelah vokal tadi tidak ditulis ganda. Selain vokal pendek dan panjang, ada juga beberapa bunyi vokal lainnya yang perlu Anda kuasai, yaitu AU dibaca O. Contohnya, auto. EU menyerupai ejaan EU pada bahasa Sunda, contohnya pada kata museum. IE dibaca I biasa seperti pada kata ikan, atau spatie dalam bahasa Belanda yang artinya spasi. OE dibaca U biasa seperti pada kata bloem. OU dibaca dengan AU seperti pada kata vrouw. Dan terakhir pelafalan E pada kata huis. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui dasar penting untuk membuat kalimat dalam bahasa Belanda serta pelafalan yang benar untuk berkomunikasi di dalam bahasa Belanda. Terus berlatih agar Anda semakin mahir dalam menggunakan bahasa Belanda. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tot ziens!